Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk memahaminya. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah berdoa, jangan lupa melaksanakan pembiasaannya. Setelah itu, Ananda siapkan buku-buku pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan mulai belajar. Kemarin kita sudah belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu dan juga kertas. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet. Nah, jika Ananda buka buku temanya ada di halaman 41. Nah, di situ. Apa sih benda-benda yang terbuat dari kaca yang mungkin ada di sekitar rumah Ananda? Ada vas bunga mungkin, ada piring, ada mangkok, ada gelas, ya. Gitu. Ada akuarium mungkin, kaca jendela atau kaca spion juga itu kan kaca. Begitu. Nah, kaca ini kalau Ananda lihat itu memiliki sifat yang kedap air dan tembus cahaya, iya enggak? Kan coba perhatikan sama Ananda. Kalau tidak percaya, Ananda bisa membawa gelas atau apapun lalu sorotkan lampu senter ke gelasnya, apakah cahaya itu tembus atau memantul? Tuh, tapi yang terjadi adalah tembus ya. Karena kalau misalkan kita di kelas pun kan ada kaca tuh besar. Cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Itu yang disebut dengan tembus dengan cahaya, begitu. Karena itu kaca juga digunakan untuk membuat benda yang tahan air, katanya begitu. Lalu ada lagi benda dari logam. Nah, sekarang coba Ananda amati benda-benda yang dari logam yang ada di rumah Ananda. Lebih banyak ya daripada di sekolah. Itu ada panci, ada penggorengan, ada sendok, garpu, sendok sayur, apalagi kerangka mobil, pagar rumah, juga begitu. Ya. Nih, kenapa benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Nah, jika Ananda perhatikan, alat-alat memasak seperti penggorengan, panci itu terbuat dari logam karena mereka menghantarkan panas dengan baik. Kebayangkan kalau misalkan bendanya terbuat dari plastik, pasti bukannya masakannya matang, tetapi penggorengan atau alatnya itu ikut meleleh karena tidak kuat dengan panas. Tuh, logam ini bisa merambatkan panas sehingga makanan-makanan yang Ananda masak itu bisa cepat matang dan dapat dikonsumsi oleh Ananda, begitu. Dan terakhir nih ada benda dari karet. Nih, yang dari karet itu ada ban, sepatu boots. Yang biasa Ananda pakai itu penghapus. Lalu ada bola, ada sarung tangan. Nah, banyak sekali. Ya. Nah, kalau sifat karet bagaimana? Kan tadi kalau kaca itu bisa menembus cahaya. Lalu kalau logam itu penghantar panas yang baik. Kalau karet itu elastis ya, dapat ditarik. Coba bayangkan kalau bola sepak atau bola basket atau bola bekel atau bola apapun itu tidak elastis. Pasti saat digunakan sakit ya. Tuh. Begitu. Nah,
Setelah itu, Ananda bisa lanjut mengerjakan halaman 43. Situ ada bahan pembentuk benda. Kita kemarin sudah belajar kayu, kertas, plastik, ada kaca, karet, dan besi. Nah, sekarang kita fokusnya di kaca, karet, dan besi. Di situ Ananda silakan tuliskan sifat bahan kaca apa dan contoh bendanya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, contoh bendanya ada beberapa yang mungkin di lingkungan rumah Ananda saja. Lalu sifat bahan karet seperti apa, contoh bendanya apa, besi pun sama seperti itu. Oh iya, kemarin kita belum sempat membahas mengenai musyawarah. Apa sih itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Maksudnya di sini, musyawarah itu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Jadi tidak melibatkan satu orang, tapi melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan. Maksudnya gini, misalkan kalian mau kerja kelompok nih ya sama teman-teman kalian. Setelah itu kan kalian menentukan waktu dan tempat akan dimana mengerjakannya. Pasti meminta keputusan dengan teman-teman satu kelompok kan. Misalkan teman sekelompoknya ada 7 orang. Nah, kapan nih, misalkan aku bisanya Senin, aku bisanya Selasa, ya udah kita hari Minggu aja, misalkan gitu. Terus teman-teman yang lainnya tuh, oh iya boleh hari Minggu, di mana? Misalkan di rumah Viral, misalkan kita di rumah Viral hari Minggu ya, jam 8 misalkan gitu. Nah, itu salah satu contoh musyawarah yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu, sehingga dapat memunculkan keputusan yang disepakati bersama, ya kan? Tadi juga kan disepakati bersama sama teman-teman yang lain dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Jadi keputusan itu dapat dijalankan oleh seluruh peserta atau seluruh anggota dalam yang ikut musyawarah itu gitu. Kenapa sih ada musyawarah? Karena kan negara kita termasuk negara demokrasi, sehingga keputusan apapun harus dimusyawarahkan atau harus kita diskusikan atau harus kita bicarakan dengan anggota yang lainnya gitu. Bagaimana baiknya agar rencana kita misalkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga takutnya ada beberapa orang yang memiliki pendapat atau saran yang harus dikemukakan atau harus dikeluarkan tuh kepada orang yang bersangkutan gitu. Makanya diadakan yang namanya musyawarah gitu. Di rumah, misalkan di rumah juga terkadang kan ada yang namanya musyawarah. Misalkan Ananda dan orang tua Ananda berkumpul ngobrol, misalkan nih Ananda harus ada di rumah misalkan sebelum maghrib, Ananda boleh main sebelum itu. Nah, kalau setelah maghrib Ananda harus sudah ada di rumah. Lalu Ananda dan misalkan kakak atau adik Ananda menyetujuinya atau menyepakatinya, atau misalkan Ananda punya pendapat, Ananda utarakan kepada ayah atau bunda, bilang, ayah bunda, tapi kan misalkan maghrib aku harus mengaji, misalkan gitu. Jadi aku nggak boleh keluar. Kalau terus kata ayah bundanya, misalkan boleh untuk mengaji, boleh keluar, tetapi pulang dulu, misalkan mandi dulu, bersih-bersih dulu. Setelah itu maghrib ke masjid, lalu langsung mengaji. Nah, gitu misalkan contoh musyawarahnya. Gitu. Kita juga harus, misalkan ada pendapat dari teman atau siapapun, kita harus menghargainya gitu. Kalau misalkan berbeda pendapat, utarakan juga alasannya kenapa bisa berbeda gitu. Jangan sampai setelah musyawarah selesai Ananda baru bilang, ih padahal harusnya begini ya gitu. Nah, seharusnya pendapat itu Ananda utarakan atau bicarakan saat musyawarah itu berlangsung. Jangan sampai setelah musyawarah berakhir Ananda baru mengemukakan pendapatnya. Begitu ya untuk musyawarah. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai satuan panjang. Satuan panjang yang kita bahas kemarin baru sentimeter, milimeter, dan meter. Emang ada satuan panjang yang lain? Ada kilometer, dekameter,
Nah, kita akan belajar itu ya. Dan cara perhitungannya. Untuk lebih mudah, Ananda ingat ini. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir. Itu atau dengan lagu yang Ibu berikan sebelumnya ya. Nah, itu. Silahkan Ananda lebih ingatnya dengan yang mana. Boleh kalau misalkan dengan lagu, dihafalkan lagunya supaya tidak lupa. Tuh. Nih, kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir. Kucing hitam. Berarti kita mulai dengan kucing kilometer. Lalu kita turun lagi. Kucing hitam hektometer. Kita turun lagi. Dalam kita tulis dekameter. Kita turun lagi. Kucing hitam dalam nih. Kucing hitam dalam mobil meter. Desimeter. Centil berarti kita tulis sentimeter. Mondar mandir, milimeter. Nah, kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini namanya satuan panjang yang harus kita ketahui ya. Nah, ini itu berupa tangga. Dan kalian pun kalau misalkan nanti ulangan atau apapun, kalau misalkan mau mengotret, tulisnya berupa tangga pula karena supaya lebih memudahkan gitu. Nah, sekarang kalau turun kita kalikan dengan 10 kali 10 dikali 10 ya. Kalau naik kita bagi dengan 10. Nah, ingat ya, kalau turun kita kali dengan 10, kalau naik kita bagi 10 gitu. Contohnya misalkan halaman 47. Kalau halaman 47 di situ ada 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter 30 cm. Gini. Nah. Nih, 5 meter. Nih, 5 meter. Nih, Ananda perhatikan satuan panjangnya. Kalau meter dengan senti ini tidak bisa diubah. Maksudnya tidak bisa langsung dijumlahkan kecuali Ananda menulisnya tidak bisa langsung dijumlahkan, misalkan 5 tambah 30 jadi 35, misalkan tidak seperti itu karena kan satuan panjangnya berbeda. Jadi kita harus samakan dulu satuan panjangnya, yang ini meter, yang ini senti. Kita lihat nih. Meter di sini. Senti di sini. Lebih gampang membagi ke atas atau lebih gampang mengali ke bawah? Lebih mudah mengali ke bawah ya. Jadi 5 ini 5 meter berapa senti? Nah, kita hitung. Meter ke senti itu turun berapa? Turunnya kali 10, ingat. Meter ke bawah 10. Berarti ini 10. Ini 10. 10 ke senti. Kali lagi 10. Jadi ada 100.
Jadi tinggal dikalikan 100 dikali 5. Jadi 5 dikali 100 dengan 500. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm begitu. Nah, sekarang kan udah sama-sama centimeter nih. Nah, baru bisa dijumlahkan 500 cm ditambah 30 cm. Jadi 500. Ingat satuan panjangnya tetap dituliskan. Centimeter sama dengan 530 cm. Nah, begitu. Kalau misalkan lihat yang lebih gampang dikalikan atau dibagi. Kalau misalkan 30 kan kalau ke atas dibagi sulit ya. Tuh, nah kita coba lagi. Misalkan 400 meter, 400 cm ditambah 10 cm. Di bawahnya aja. 400 gini ya, cm ditambah 10 meter. Ini berapa? Nah, sekarang 10 meternya nih. Meter ke senti juga bisa kan dikali. Tapi ya dikali. Jadi kan ini kalau enggak. Ini harusnya 10 cm. Nah, 10 cm. Kita akan ubah yang 400-nya menjadi meter. 400-nya tadi kan turun nih. Kita turun. Sekarang kita naik. 400 cm sama dengan berapa meter? Dari senti kita naik ke meter. Naik dibagi 10. Karena ini kan 0, berarti membaginya lebih mudah. Sentimeter ke desimeter itu kita bagi 10. Nolnya berapa ini? 1. Kita hilangkan nolnya 1 di sini. Lalu naik lagi 10. Bagi lagi 10. Nolnya berapa? 1. Kita hilangkan lagi nolnya. Mudah kan? Jadi tinggal 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Gitu. Lalu cara penulisannya kalau misalkan ditambah 10 cm menjadi 4 cm 4 meter 10 cm. Tuh, dengan satuan panjang yang berbeda begitu. Semoga Ananda bisa paham. Kalau belum nanti kita bahas kembali. Ya, itu coba Ananda kerjakan yang halaman 48. Ya, halaman 48. Kalau misalkan membutuhkan coret-coretan atau kotretan, Ananda bisa di buku atau di kertas lembar ya. Itu kalau di kertas lembar tolong diselipkan di bukunya lalu di hektar. Kalau di buku tolong dituliskan di atasnya kotretan ada di buku tulis begitu ya. Ya, begitu tugasnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih karena Ananda sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Dan terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang telah mendampingi Ananda belajar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.